Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Kak Bud di segmen Kisah Api Unggun ya. Ya sebelumnya mohon maaf belum bisa rutin upload karena satu dan lain hal. Tapi semoga tidak mengurangi antusias dan hiburan untuk teman-teman di sini. Nah, kali ini Kak Bud ingin menceritakan sebuah kisah atau pengalaman dari masih keluarga dari Kak Bud sendiri. Kemarin waktu kita setelah tahun baru ya, kita kumpul makan-makan dan dia menceritakan kisah yang agak epic juga buat dia, kisah masa kecil dia. Ya, karena kita kemarin sambil makan lele, kita bercerita ada satu hal tentang lele yang ada hubungannya dengan saudara Kak Bud ini. Nah, jadi di sini kita sebut saja namanya Agung ya. Agung ini menceritakan kepada Kak Bud dulu waktu kecil, saat sekira dia masih usia 4 atau 5 tahun ya, masih kecil lah. Waktu itu dia tinggalkan di pinggiran Jakarta, masih termasuk Jakarta namun agak ke pinggir ya, sudah dekat ke Tangerang. Nah, di rumahnya ini ada sungai. Nah, sungai ini sering sekali dijadikan tempat bermain oleh anak-anak sekitar. Sungainya ini di pinggirnya ada lapangan dan ada juga pemakaman kampung ya. Pemakaman umum tapi hanya untuk warga kampung situ aja. Nah, saat kecil Agung dan teman-teman ini senang sekali mancing. Terutama nih waktu dia kali itu banjir. Jadi kalau kali banjir, anak-anak tuh seneng, sebagian berenang, sebagian mancing ya. Mereka nih excited banget. Setelah itu Agung juga mulai coba-coba mancing di situ. Nah, di situ banyak yang mancing jadi di kampung ini, di sungai pinggir makam, sampingnya ada lapangan. Nah, anak-anak kecil tuh sering ada yang main di lapangan, ada yang mancing juga di pinggir sungainya. Jadi sambil mancing, si Agung ini bareng-barengan banyak temennya, ada orang dewasa juga mancing bareng. Anehnya si Agung ini dengan pancing seadanya, pancing sederhana punya bapaknya saat itu, dia dapat melulu. Dapat, orang-orang nggak dapat, tapi si Agung ini dapat, nyentak ikan terus. Meskipun kecil, sedang, dapat terus. Orang-orang aneh sampai kumpul nonton dia mancing, dapat terus. Orang nggak dapat, dia dapat pasti. Jadi dia setiap pulang bawa ikan banyak, setiap pulang bawa ikan. Akhirnya Agung nih keasikan, dia keenakan mancing nggak tahu waktu. Nah, karena mancing nggak tahu waktu, akhirnya dia disita lah pancingannya kan. Tapi dilarang mancing gitu. Ya tapi namanya anak bandel ya, dia ngakal. Hanya bermodalkan benang dan sebilah bambu sederhana, cuman kayak batang bambu kecil aja yang dia temuin, asal aja tuh bambu di pinggir kebun. Dia ikat pakai kail dan pakai benang, udah seutas benang. Dan itu nggak panjang, pendek juga. Jadi dia pikir yang penting gue mancing nih. Tidak ada yang bisa menghalangi hasrat mancing. Ya dia mancing lah sore itu. Nah, hari itu memang lama nggak dapet. Sabar Agung nunggu sampai sore itu ya. Biasa dapat. Akhirnya orang-orang dapat, dia nggak sendiri. Tapi dia sabar banget nungguin. Aduh, kapan nih gue dimakan ikan ya. Akhirnya pas udah sore,
Setelah dia mutusin, udahlah kalau nggak dapet pulang aja lah, emang pancingnya juga begini lagi kan. Setelah itu teman-temannya udah pulang, orang-orang udah pulang, nggak taunya pancing dia dimakan. Nah dia girang tuh ngeliat, wah pancing berat, tarik. Akhirnya dia khawatir juga, takut putus tarikan berat. Begitu dia tarik paksa, itu dapatlah dia lele gede banget. Dan menurut dia itu nggak masuk akal. Dengan batang bambu kecil begitu dan benang yang seadanya, dia dapat lele gede begitu nggak putus. Dan kailnya itu hanya nyangkut di ujung kumisnya aja, di pinggir bibir itu ada kumis lele. Di situ aja nyangkut dikit doang, cuman di ujung bibir lelenya. Itu kalau secara umumnya harusnya mocel. Mocel itu artinya dalam pemancing tuh cepot, lepas ikannya kabur. Jadi hanya nyangkut sedikit, kabur lah ikannya, itu mocel. Tapi enggak, malah lelenya nurut, dia tarik ke pinggir. Dan dia bisa keangkat lelenya pakai joran itu yang dia bikin itu. Dia bilang, wah nggak tahu tuh gue dapet dari mana tuh bambunya kali yang sakti dalam pikiran dia kan saat itu. Nggak tahu tuh bambu dari mana tuh gue dapet, kata dia. Akhirnya dia girang, orang-orang nontonin dia narik ikan gede, kumpul lagi orang-orang ngeliat dia dapet ikan gede. Wah, Agung dapet ikan gede. Wah, anak-anak kecil ngarak dia tuh sampai rumah, ikannya tuh dibawa sampai rumah sama orang tuanya. Waduh, lu masih mancing aja. Ditaruh lah itu ikan depan rumah dulu di bak. Ditontonin tuh ikan, wah Agung dapet ikan, anak-anak kecil ikut. Nah di situ Agung lihat ada cewek tuh nusuk pakai kayu ikannya, digangguin. Katanya cewek ini nih pakai kayu, dia nusuk mata ikan lelenya. Nah abis itu ikan lelenya itu kan berontak, keganggu tuh. Udah akhirnya sama bapaknya, jangan deh, udah, dia bilang sama bapaknya tuh, anak cewek itu. Habis begitu tuh cewek kan pulang tuh ya. Nah, ikan lelenya dibenahin lah di sumur sama ibunya Agung. Setelah dibenahin ke sumur, ditutup tuh atasnya embernya. Terus ditaruh juga itu batu gede supaya nggak kabur kan. Nah akhirnya Agung kesenangan lah hari itu, udah disimpan tuh. Begitu besoknya dilihat di dalam bak itu udah kosong. Tapi yang Agung temuin, bak itu masih ada batunya pagi-pagi. Masih ketutup dan masih ada batunya. Akhirnya Agung sama orang tuanya nyariin ke lubang sumur di mana, nggak mungkin karena lubang sumur tuh kecil. Lelenya gede, nggak mungkin lele bisa masuk situ. Kepalanya aja udah hampir seperti kepala anak kecil lelenya itu. Nah akhirnya di samping rumah nggak ada, sebenarnya sumur tertutup kan, mau lari kemana itu lele. Heran lah itu semua. Setelah kejadian itu udah Agung sedih tuh, ikannya hilang kemana, penasaran dia. Nah nggak lama didengar tuh anak kecil yang tadinya gangguin ikan itu, nusuk itu sakit, masuk rumah sakit. Nah anak kecil ini dirawat sampai sebulan kalau nggak salah di rumah sakit tuh, berkisar sebulan dirawat. Akhirnya tidak selamat, entah karena penyakit apa. Saat itu juga kan Agung kurang tahu waktu masih kecil. Setelah itu ayahnya si anak ini juga ikutan sakit. Nah mulailah itu orang tuanya Agung khawatir, nih kenapa ya gitu. Nah apakah mungkin karena waktu itu gangguin nusuk ikan itu apa gimana. Akhirnya orang tua dari Agung meminta bantuan kepada orang pinter lah di desa itu. Jadi ada seorang nenek yang tinggal di pemakaman yang sering dijadikan tempat main anak kecil. Nenek ini sebatang kara tinggal di situ. Nah dia ini punya kemampuan
indigo lah kalau sekarang disebut. Jadi orang sering berobat ke dia, sering minta bantuan-bantuan kalau ada masalah gaib. Nah, nenek ini namanya nenek kisah ya. Nah, nenek kisah ini terus menerawang Agung, bilang udah, ini takutnya karena ada waktu itu lele yang hilang itu, ada hubungannya dengan lele itu. Jadi kamu harus istilahnya diruat. Akhirnya Agung nih dimandiin kembang 7 rupa tuh sama nenek kisah ini. Dimandiin kembang 7 rupa, didoa-doain supaya nggak terkena balaknya atau sialnya dari lele tersebut. Dan Agung tuh diminta, orang tuanya Agung meminta agar Agung nih jangan kecanduan memancing lagi di situ. Nah, akhirnya nenek kisah ini memandikan Agung, didoa-doakan, dan setelah itu ajaibnya Agung udah nggak kecanduan mancing lagi sejak kejadian itu. Entah karena takut atau memang ada jampe-jampe yang berhasil, Agung sudah teralihkan pikirannya gitu. Sampai sekarang Agung udah nggak pernah mancing di sungai itu lagi, atau sudah jarang sekali ya menurut cerita dia. Ya, dia sekarang banyakkan main bola di lapangannya sama teman-teman gitu. Nah, sekarang Agung kalau ngelihat lele yang gede banget, dia trauma dia. Dia ingat lagi kejadian itu. Itu gara-gara kemarin makan waktu setelah tahun baru kita, yang video kita pulang kampung kemarin tuh pas tahun baru. Nah, itulah pas makan lele itu Agung trauma, dia ingat lagi. Pokoknya kalau ngelihat kepala lele gede gitu, dia udah ingat kejadian itu, udah nggak mau lagi dia makan kepalanya. Ya begitulah sepenggal kisah masa lalu dari Agung waktu masih kecil ya. Nah, kemana itu lele nggak tahu sampai sekarang misterinya, kok bisa hilang di sumur yang tertutup, di kamar mandi yang tertutup. Oke, itu aja dulu cerita kali ini dari Kak Bud. Saya tunggu kritik, saran, masukan, atau ada cerita-cerita yang mau diceritakan di channel ini. Silahkan bisa hubungin Kak Bud lewat kolom komentar. Nanti kita bisa jalur pribadi, kita japri-japrian. Oke, ditunggu saran dan kritiknya juga komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.